Kelima adalah menciptakan keadilan. Video apa nih ya? Nonton yuk ke. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang interaksi sosial dan norma sosial. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anu. Perkenalkan nama saya Tasya. Nama saya Kadek. Nama saya Arlen. Nama saya Tio. Selamat menonton. Bye. Jadi interaksi sosial dan norma sosial itu saling berhubungan. Norma sosial merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur interaksi sosial Hingga bisa terjadi secara efektif dan tertib. Sosial memiliki manfaat, yakni yang pertama menciptakan ketertiban dan keamanan. Yang kedua menjadi penuntun dan pedoman. Ketiga, menjadi jaminan sanksi dan konsekuensi. Yang keempat, menjadi pengendali perilaku masyarakat. Kelima adalah menciptakan keadilan. Kami field trip pada Jumat 8 November 2024. Kami field trip ke Agropark, Pantai Tiska, dan Lampung City Mall. Di sana, kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai pihak Agropark, Pantai Tiska, dan Lampung City Mall. Berikut video wawancara kami. Wawancara di Agropark. Pagi Bu. Pagi. Maaf mengganggu waktunya. Saya dari Sekolah Lentera Harapan ingin meminta waktu Ibu untuk mewawancarai sebentar. Pertanyaan pertama, apakah Ibu pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain? Pernah. Contohnya Bu? Dari Bukit Asam Bagaimana perasaan Anda? untuk penanaman bawang merah, semangka, melon. Apakah Ibu pernah mengalami konflik dengan pihak lain? Enggak ada. Terus apa saja aturan-aturan yang ada di Agropark? Aturannya buang sampah sembarangan, memetik buah, memetik bunga, memetik sayuran. Nitip gak? Apakah ada wisatawan yang pernah melanggar peraturan tersebut? Ada. Apa sanksi? Contohnya gimana Bu? Contohnya ya dia memetik, kadang memetik, ya kita tegur. Sanksi yang diberikan kepada wisatawan itu apa Bu? Sanksi kalau dia memetiknya banyak, kita timbang suruh dibayar. Terima kasih ya Bu, maaf mengganggu. Mungkin ada ya beberapa. Permisi Bu, maaf mengganggu waktunya. Kami dari Sekolah Lentera Harapan. Sebelum itu perkenalkan nama saya Niwayan Aida Melati, Ibu bisa memanggil saya Ayu. Di sini kami ingin mewawancari Ibu, apakah Ibu berkenan? Izin merekam ya Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apakah Ibu pernah bekerja sama dengan pihak lain? Kalau menanam bawang Kalau merah. sanksi enggak, Bersama ya cuma Bu. teguran. Lalu apakah Ibu pernah sudah ada yang memetik bunga tanpa izin? merasakan konflik? Habis itu ibu tegur itu Bu, ada nggak? Lalu Sekitarnya apa saja aturan-aturan yang ada di Agropark? Aturan-aturannya kita harus tertib, membuang sampah pada tempatnya, jangan memetik buah-buahan yang Lalu apakah ada bisa jadi buat yang melanggar aturan tersebut? tidak pernah. Mana ada belum ada? Oke, terima kasih Bu. Yang penting nggak nyolong satu. Wawancara di Pantai Tiska. Siang Bu, maaf dalam waktunya. Perkenalkan nama saya Arlen. Kami dari Sekolah Lentera Harapan. Sekarang kami akan mau mewawancarai Bu. Pertanyaan pertama, apakah Ibu pernah melakukan kerjasama? Tidak. Kita lanjut. Pertanyaan kedua ya Bu. Apakah pernah pertanyaan ketiga, kalau misalnya terjadi konflik, apa yang Ibu lakukan? Pertanyaan keempat, apa aturan-aturan yang ada di sini? Pertanyaan kelima, apakah ada pengunjung yang pernah melanggar peraturan tersebut? Selama ini enggak. Kalau misalnya ada yang melanggar, apakah ini konsekuensinya? Pasti ada sanksi ya. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Pak. Nama saya Sepi Budi, saya dari Sekolah Lentera Harapan Banjarmasin. Sebelum itu boleh saya meminta waktunya
saya akan menanyakan, Bapak pernah menjalin kerjasama atau tidak Pak dengan pihak lain? Kita menjalin kerjasama itu untuk pengelolaan ya, nggak ada. Cuma kita bekerjasama dengan pemerintah setempat. Apakah pernah ada konflik dari kerjasama? Kalau untuk konflik nggak ada. Semisal Pak, kalau misalnya ada konflik itu bagaimana Bapak mengatasinya? Kalau konflik misalnya konflik dengan warga, ya misalnya ada keributan ya di sini tuh, kita kan bekerja sama dengan polsek setempat sama Airut. Misalnya ada konflik besar, kita lapor ke Airut. Tapi kalau misalnya ada konflik yang kecil, cukup bagian koordinator keamanan di sini yang menyelesaikan. Oke. Dan pertanyaan kepada apakah ada peraturan yang Bapak bisa sebutkan peraturan yang ada di Pantai Tiska ini? Peraturan di Pantai Tiska ini kita buka jam 8 pagi, tutup jam 6 sore, dan kita tidak malam. Larangan malam. Terus pengunjung juga dilarang untuk membawa minuman keras dan alkohol, narkoba. Begitu juga yang saudara saja. Apakah pernah ada yang melanggar aturan itu Pak? Ada. Ketika mereka pengunjung itu sahabat teman kami ada yang melapor, dia membawa minuman, kami suruh balik keluar dari. Jadi Bapak cara mengatasi konflik tadi itu dengan cara mengusik itu, mengeluarkan dia. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Wawancara di Lampung City Mall. Konflik selama ini sejauh ini belum pernah. Untuk kita membangun konflik sama Misalnya Bapak bagaimana cara menghadapi? kalau misalkan konflik itu dalam segi apa dulu nih? Mungkin untuk konflik itu juga dari persaingan. Yang pertama masalah harga, persaingan harga. Kalaupun ada tempat lain yang lebih murah, kita akan juga tempat di tempat yang lain. Kerjasamanya kita batasi yang kalau itu, mungkin itu yang akan terjadi konflik. Bisa jadi nanti untuk pihak pertama tadi untuk kerjasamanya bisa gabung lagi bersama. Harga yang lebih Ada apa saja peraturan? untuk peraturan di sini, namanya tentang apa nih? Peraturan apa nih? Peraturan kerjasama atau SOP-nya? Semua dipakai seperti Untuk peraturan di sini semuanya tentu ada aturan. Setiap perusahaan kami yang namanya aturan ada semua. Nah, untuk aturan yang pertama ini untuk karyawan, semuanya karyawan wajib dulu pakaiannya rapi, ya, tidak boleh sembarangan kerja. Jam kerja kita tidak boleh yang namanya mainkan HP. Kita harus komitmen dan kita masing-masing kita melayani sebagai pelayan. bagaimana jika ada salah satu pelayan misalnya melanggar peraturan? Mungkin kita kasih teguran yang pertama. Setelah kita kasih teguran, kita tetap melakukan kesalahan, kita kasih surat peringatan. Apa konsekuensinya? Untuk konsekuensinya mungkin bisa dirubah lagi untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Masih kita pakai sampai selamanya Pak. Ada pertanyaan dari Bapak. Terima kasih Bapak. Salim dek, salim. Salim. Saling terus. Di sini kami dari Sekolah Lentera Harapan Banjar Lampung mewawancari Bapak. Selamat sore kembali. Iya, saya berkenan. Sebelum itu perkenalkan nama saya Adi. Perkenalkan nama saya Tasya. Perkenalkan nama saya Tio. Pertama yaitu apakah kakak pernah mengalami kerjasama dengan pihak lain? Tidak, belum pernah. Apakah kakak pernah mengalami konflik dengan pihak lain? Belum pernah. Contohnya kalau misalnya ada konflik, bagaimana kakak mengatasinya? Mengatasinya, kalau saya benar, ya saya ngaku benar. Kalau saya salah, pasti saya minta maaf. Itu sih kalau lalu apa saja peraturan yang harus peraturannya
Pengertian asimilasi. Asimilasi adalah pergabungan antara dua budaya yang menghasilkan budaya baru dan menghilangkan ciri khas budaya lamanya. Baju koko merupakan contoh asimilasi dari budaya Tionghoa dan Jawa. Budaya Tionghoa adalah pakaiannya, sedangkan budaya Jawa yang memakainya untuk acara penting. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda sehingga membentuk suatu kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan lamanya. Contoh akulturasi yang kami temui adalah patung Siger Lampung. Siger Lampung adalah akulturasi dari kebudayaan Sunda yakni mahkota dan Jawa yakni digunakan di acara pernikahan. Jenis-jenis norma sosial. Norma agama adalah rangkaian kaitan atau petunjuk hidup yang bersumber dari Yang Maha Esa, tertulis dalam masing-masing kitab suci sesuai agama dan harus diterima oleh manusia. Selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan vertikal, norma agama juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama dan alam sekitar. Kesusilaan adalah norma yang bersumber dari suara hati orang yang masing-masing percaya, yang disebut sebagai pedoman hidup. Orang yang melanggar norma ini dikatakan sebagai orang yang tidak bermoral. Kesopanan adalah tata krama atau etika yang timbul dan terpelihara dari kebiasaan masyarakat. Norma hukum adalah sebuah pedoman bagi masyarakat yang memaksa masyarakat untuk melakukan perintah tersebut. Norma hukum ini memiliki sanksi yang tegas untuk pelanggarnya. Jikalau ada pelanggar yang melawan norma hukum ini, maka akan dikenakan sanksi yang berat. Norma hukum ini ditulis oleh pihak yang berwenang untuk menulisnya, dan norma hukum ini memiliki sifat yang memaksa dari 3 norma lainnya. Norma hukum ini ditulis dengan jelas. Berikut adalah norma atau aturan yang ada di Agropark. Pengunjung yang ingin masuk ke wilayah kuda diwajibkan parkir serta membayar 5.000. Peraturan ini termasuk ke dalam norma hukum. Dilarang membuang sampah sembarangan dan dilarang memetik tanaman tanpa izin. Peraturan ini termasuk ke dalam norma kesusilaan. Beberapa peraturan atau norma yang ada di Pantai Tiska. Yang pertama, dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Peraturan ini masuk ke dalam norma kesusilaan. Dilarang membawa narkoba dan senjata tajam. Peraturan ini masuk ke dalam norma hukum. Beberapa norma atau peraturan yang ada di Lampung City Mall. Yang pertama, jangan menaiki pegangan eskalator. Yang kedua, dilarang menginjak garis kuning.